Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fazil Rahman, NIM 114180066 dari Blok 1 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Pada acara kelima hari ini, saya akan menjelaskan cara-cara membuat layout pada peta. Yang kali ini, saya akan membuat peta Desa Karangtengah, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sebelum masuk ke layout view, pastikan kertas atau model page-nya itu A3 dengan memilih Page and Print Setup di bagian File. Kemudian untuk standar size-nya A3 dan dengan orientation-nya landscape. Oke. Kemudian masuk ke layout view. Nah, di sini terlihat orientation-nya itu landscape dan bentuk kertasnya ini A3. Nah, di sini kita membuat grid-nya ini pada peta atau batas layout-nya dengan mengklik pada ruler ini akan muncul seperti di gambar. Nah, sebelum membuat batas luarannya, kita masuk ke propertiesnya itu dengan cara klik kanan pada peta, masuk ke options, masuk ke layout view, pastikan rulersnya di show dan unit centimeter. Smallest divisionnya kita buat 0,01, kita oke. Kemudian kita buat garis batas-batas di layoutnya dengan ketentuan di kirinya 2 cm dan atas, bawah, dan kanannya itu masing-masing 1 cm. Dan untuk batas grid dengan batas layout kotakan ini juga 1 cm. Setelah kita membuat batas-batas layoutnya, kita tinggal menyesuaikan area peta ini dengan drag, kemudian kita sesuaikan saja. Kemudian kita buat kotakan dari luar batas gridnya peta ini dengan masuk rectangle, kita ukur dengan sesuai di batas ini, titiknya ini. Jika muncul seperti ini, kita masuk ke properties, klik kanan. Untuk simbol, fill colornya no color, outline colornya hitam, terus outline width-nya 2. Oke. Kemudian masuk untuk pembuatan gridnya. Nah, di sini kita klik pada peta, kita klik kanan, properties, kita new grid. Kemudian untuk which do you want to create, kita pilih measure grid. Kemudian next, appearance-nya kita pilih text, marks, and labels. Dengan stylenya seperti tambah ini, kita buat warnanya merah dan size-nya itu kita sesuaikan saja. Kita oke. Dan X dan Y aksisnya kita buat 1000. Kita next lagi, kemudian kita next lagi, kita oke. Kemudian kita buat kotakan dari samping petanya itu dengan memilih rectangle lagi, kita sesuaikan, kemudian kita pilih seperti ini. Nah, kemudian muncul gambar yang ada filenya, kita masuk ke properti lagi, kita fill colornya no color, outline colornya hitam, outline width-nya 2. Oke. Selanjutnya kita akan membuat isi dari kotakan ini yang berupa logo, nama instansi, nama daerah, skala, keterangan, inset, dan sumber peta. Yang pertama kita membuat atau memasuki logo UPN dengan cara klik insert, kita klik picture, kemudian kita pilih logo UPN. Kemudian muncul logo UPN, kita taruh sesuai dengan tengah ini. Kita sesuaikan ukurannya, yang penting tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kemudian kita buat nama instansi dengan cara kita klik add text di manapun, kemudian kita edit namanya yaitu jurusan, kemudian fakultas, dan nama universitas dan tahun pembuatannya. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita ubah fontnya Times New Roman.
Oke, kita sesuaikan. Kemudian di sini kita buat batas dari ini, kita buat dengan line, kemudian kita garis lurus di sini. Kemudian kita sesuaikan tebal dari luaran kotakan ini. Dengan tadi kotakannya width-nya 2. Oke. Selanjutnya kita membuat nama petanya dan nama daerahnya, yaitu peta penggunaan lahan, dengan kita buat teks di sini, terus kita editnya peta penggunaan lahan. Oke, kemudian kita bold di sini dan buat fontnya Times New Roman lagi. Kemudian untuk nama daerahnya kita buat lagi, add text lagi. Dengan nama daerah, yaitu Desa Karang Tengah. Kemudian kita oke. Dan di sini kita tidak perlu menggunakan bold, namun di sini fontnya tetap Times New Roman. Oke, kita buat line kembali dengan batas yang sesuai dengan letakkan di sini. Selanjutnya kita akan membuat skala, baik itu skala numerik ataupun skala batang. Nah, sebelum kita membuatkan skala, alangkah baiknya kita memastikan skala real dari petanya itu dari bagian sini, yaitu 1:12.500. Kemudian kita masuk ke insert, kita buat scale bar, skala batang dulu. Kita pilih alternating scale bar to. Sebelum kita oke, kita masuk ke properties dahulu. Nah, kita masuk ke scale and units, pastikan number of divisionnya itu sesuai yang diinginkan, kita pilih di sini 4. Nah, untuk unitnya kita masuk ke kilometers. Untuk labelnya kita buat km saja, km. Kita oke kan, kita oke lagi. Oke, kita sesuaikan saja area-areanya. Kemudian kita masuk ke arah utara petanya dahulu, kita masuk insert lagi, kemudian ke north arrow, kita pilih S3 north 3, kita oke. Kita drag ke sini, kemudian sesuaikan size-nya. Untuk menghilangkan n-nya di sini kita harus membuat rectangle, kemudian drag sampai n-nya ini hilang. Untuk buat warnanya kita full putih. Buat outline, oke. Nah, untuk di sini kita buat teks lagi dengan mewakili U. Kita buat sini U. Fontnya kita buat Times New Roman. Oke. Kemudian kita drag U-nya ke atas ke arah utara ke peta. Oke, sudah terlihat U-nya ini. Kemudian kita buat insert kembali scale text. Ubah absolute scale, kemudian masuk ke properties. Untuk formatnya ini kita buat fontnya Times New Roman, size-nya 12, kita bold, kita oke kan saja, terus kita oke. Di sini muncul 1:12.500, kita sesuaikan.
Kemudian kita add text lagi dengan tulisan skala. Kemudian kita batasi lagi dengan line. Selanjutnya kita akan membuat nama pembuatnya dengan cara kita masuk ke add text lagi dan kita pilih ini. Kita tulis nama pembuat. Ini telah dibuat disusun oleh, kemudian kita sesuaikan, kemudian kita buat nama masing-masing namun tanpa ada bold. Setelah dibuat nama penyusunnya, kita buat garis kembali. Kemudian kita masuk kepada pembuatan keterangan peta dengan membuat awalan keterangan. Itu kita masukin teks dahulu. Kita teks di sini, kita edit, kemudian kita buat keterangan. Oke. Terus kita buat Times New Roman kembali fontnya. Ini kita sesuaikan. Di sini kita ingin membuat lambang-lambang atau legenda keterangan dari program peta ini dengan cara kita insert, terus kita legend ke legend. Nah, untuk legend wizardnya kita sesuaikan mana yang diperlukan. Next kan aja sebelumnya, jadi kita finishkan. Kita tunggu, kemudian muncul legenda seperti ini. Kita drag dulu sementara, kemudian muncul seperti ini. Kemudian kita akan memasuki keterangan yang dimulai dari titik, garis, dan luas atau area. Nah, di sini kebetulan tidak ada poin, jadi kita masukin garisnya itu dimulai dari administrasi dengan cara kita convert to graphics terlebih dahulu, kemudian kita ungroup all. Kemudian kita awali dengan administrasi, kita ungroup lagi, mulai dari garis administrasi kita akan taruh di bawah ketiga. Kita akan menaruh tiap-tiap keterangan sesuai dengan urutannya nanti, mulai dari garis terus luas area. Ini kita akan membuat jalannya untuk seperti jalan lain dan jalan lokal, kemudian jalan kolektor. Kita akan menaruh jalan lain terlebih dahulu. Kita misal taruh di sini, membuat line. Kita akan garisin seperti ini. Selanjutnya seperti membuat kembali cabang lagi. Kemudian pada tiap jalan sesuai dengan legenda yang ada di sini, misalnya yang seperti ini jalan kolektor, yang garis lurus ini untuk jalan lokal, dan yang garis putus-putus ini untuk jalan setapak. Dengan cara kita memilih klik ini, kita properties, terus kita change simbol, semisal membuat jalan lain. Misalnya jalan lurus warna merah. Misal kita dan apply, dan lanjut seperti ini.
simbol ini kita harus misal dan setapak. Nah, ini akan terlihat hasilnya seperti ini, yang mana di atas ini jalan kolektor, menurunnya itu jalan lain atau jalan lokal, kemudian menurunnya lagi itu jalan setapak. Selanjutnya kita akan membuat sungai, mana nanti akan dibuat bercabang. Yang pertama itu sungai biasa dengan garis solid dan sungai musiman dengan garis putus-putus. Nah, di sini kita akan membuat dengan cara kita pilih freehand, dan kita buat garis lurus terlebih dahulu. Kemudian kita buat garis lurus lagi di sini. Nah, kemudian di sini nanti kita buat properties, terus kita buat garis warna biru muda, kita oke. Kemudian yang di sini juga kita buat garis putus-putus dengan cara kita cari yang putus-putus dan cari warna yang kiranya sama. Kita oke kan, oke. Kemudian kita group all, kita beri group all dulu. Kemudian kita masuk ke bagian kontur, dimana nanti kita akan membuat kontur dan indeks kontur dengan cara kita ke freehand kembali, kemudian kita membuat semacam bulatan dan tidak dua bulatan, kita membuat semacam dua bulatan. Nah, dulu kemudian kita buat freehand kembali, gunakan dalamnya kan tampak seperti ini. Kemudian kita masukin warna semacam warna oranye, buat colornya kita apply untuk ini. Untuk yang di tengah ini sebagai indeks kontur kita tebalin. Untuk satunya lagi cukup satu aja widthnya. Dan kita buat semacam tulisan, kita buat teks, kita buat itu semacam indeks kontur tanggal 50 meter. Oke, kita unboard dulu, unboard lagi, kemudian kita masuk ke fontnya, kita buat Times New Roman. Kemudian untuk membuat halo di emasnya, halo di dalam teks tersebut, kita ke edit simbol, terus kita kemas, kita buat halo, kita oke. Suksesnya kita coba ulang dulu, kita buat 8. Kita bisa kecilin kembali. Kemudian kita lanjut ke bagian luasan area. Di sini ada beberapa luasan area, kita buat sesuai dengan yang ini, kita tinggal rapikan saja. Setelah kita taruh di sini tiap keterangannya, tinggal kita buat nama, gimana fontnya itu kita buat font Times New Roman dengan ukuran yang bisa disesuaikan nanti, seperti ini contoh. Nah, buat misalnya ini batas desa, Arial 12. Ini tidak perlu di bold,
kita buat Times New Roman, kita sesuaikan saja. Ini 12 PT ternyata sudah cocok kemungkinan, dan untuk selanjutnya kita akan membuat dengan cara yang sama. Setelah kita membuat simbol dari petanya, kita lanjut ke sumber petanya dengan kita membuat tulisan sumber. Setelah kita membuat sumbernya, kita langsung ke insert dengan cara kita insert data frame, kita buat data frame baru. Nah, di sini kita sesuaikan untuk sementara. Nah, di sini kita masukkan new data frame dengan add data. Kemudian kita pindah ke file SHP dari Indonesia Kabupaten. Yang pertama itu kabupaten dulu. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa batas kabupaten terlebih dahulu. Untuk mengetahui kabupaten Bantulnya, kita harus memilih pendapat attributable ke select by attribute, kemudian pilih kabupaten sama dengan get unique value, kita cari kabupaten Bantul. Sudah dapat, kita apply, kemudian kita sudah select. Sebelum ekspor data kita pilih labelnya, kita hidupin dulu. Terus seperti ini kita label, langsung kita checklist, kita oke. Setelah kita membuat label pada tiap kabupaten, maka kita ekspor data dengan select datanya tadi, yaitu Kabupaten Batu. Kita ekspor data, oke, ekspor output kabupaten. Nah, oke, yes. Nah, di sini muncul Kabupaten Bantul. Nah, kita masuk lagi add data untuk masuk ke kecamatan. Kemudian muncul seperti ini. Nah, di sini kita select by attribute kembali. Ini ada beberapa banyak sekali ya ini buat pemilihan attribute tabelnya. Nah, kita ingin memilih dengan cara kita pilih select feature-nya dengan select by line. Kita di sini kita pilih, kita buat garis dari sini ke sini, kemudian di sini. Yang penting sesuai dengan tas ini. Kemudian klik 2 kali. Dari sini diperkirakan ada batas kecamatan dari satu daerah Bantul. Kemudian kita ekspor data, kemudian ekspor outputnya ke kecamatan EC. Kita save, kita oke, yes. Nah, di sini udah dapat. Kemudian kita masuk properties untuk melabeli kecamatannya. Tinggal kita checklist label feature-nya. Kita oke. Nah, ini beberapanya. Pertama kita masuk ke imagery. Di sini kita masuk bagian desanya lagi. Nah, ini data frame lagi, kita add data, kita cari file SHP desa kita. Kita add. Ini muncul beberapa daerah. Nah, di sini kita tinggal select daerah kita yang dibuat peta itu. Dengan cara kita select by attribute kembali, open attribute, kita cari select by attribute-nya. Nah, ke pilihan mana mau BJ, kemudian dengan get unique value, kita pilih Karang Tengah. Kita apply. Oke, dan kita ekspor data lagi. Output desa, save, oke, yes. Nah, untuk desanya kita bisa remove dulu.
karena kita ingin memperlihatkan desa Karangtengahnya ini. Oke, terlihat ada desanya dan ada kecamatannya dan juga ada kabupaten di tiap kecamatan. Di sini kita tinggal sesuaikan warna yang kiranya mungkin mencolok dari hasil ekspornya ini kita pilih. Untuk desanya kita pilih warna oranye. Oke. Kemudian untuk kabupatennya kita tidak perlu warna. Oke. Langsung kita clear dulu ini, kita select fiturnya dan masuk ke layout view kembali. Terlihat di sini ada insetnya. Nah, jadi kita masuk ke pembuatan grid. Kita new grid dulu, kita pilih measure grid, kita pilih next. Nah, untuk appearance-nya kita tick merge lagi. Untuk warnanya kita warna merah, namun size-nya lebih kecilin lagi. Nah, Y, X dan Y axis-nya kita buat saja 4000, Y-nya juga 4000. Dan next sampai finish, apply. Oke. Di sini sudah terlihat untuk insetnya sendiri. Setelah kita membuat inset, kita membuat skala dari inset ini kembali dengan scale bar. Masuk lagi alternatif scale bar kedua, properties lagi. Untuk formatnya kita pilih Times New Roman, size-nya kita lebih kecilkan lagi, kita tebalkan. Kemudian scale and units, number of division-nya kita atur sedemikian rupa. Untuk divisi unitnya kita pilih kilometer dan labelsnya km. Kita play dulu buat melihat reviewnya. Jika terlihat bagus, maka kita okekan saja. Oke, kita oke lagi. Nah, di sini kita kecilkan lagi biar lebih oke kelihatan. Ini terlihat jelas. Lanjut untuk pembuatan daerah-daerahnya. Kita masuk untuk membuat rectangle. Kita buat kotakannya dulu. Kita pastikan lagi untuk yang kotakannya kedua. Nah, di sini kita buat simbol area dari Kabupaten Bantul. Kita pilih warna hijau, warna hitam. Kita oke. Kemudian di sini mewakilkan area dari desa. Warna merah. Dan kita oke. Kemudian di sini kita buat keterangannya langsung. Buat teks di sini. Namun di sini kita kecilkan saja. Kita buat Kabupaten Bantul dulu. Ini kita kecilkan terlebih dahulu. Perlu pakai. Dan di sini di area ini merupakan daerah desa Karangtengah.
Dan misalnya kita buat teks lagi, nanti kita coba kecilkan dan kita kemudian kita masuk buat namanya desa karakter. Kita oke, kita geserkan. Jika sudah selesai maka tampak terlihat seperti ini, kemudian tunggu saat dan selesai. Sekian dari acara 5 ini, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.